Oke, kembali lagi bersama gue di channel YouTube Dream with Diki. Jadi dalam video sesi kali ini kita akan melanjutkan sesi belajar kita di Dart ya kan. Sekarang kita lanjut ke part 4, fungsi di Dart. Oke. Jadi di sini pendahuluannya. Tujuannya yaitu menjelaskan apa itu fungsi dan mengapa penting untuk Dart dan Flutter ya kan untuk nantinya. Nah, jadi di part keempat ini kita akan belajar tentang fungsi di Dart, yaitu cara untuk membuat kode yang bisa dipakai ulang, seperti tombol ajaib untuk menjalankan tugas tertentu. Jadi fungsi ini sangat penting di Flutter ya kan, misalnya untuk menghitung atau mengatur tampilan UI. Nah, oke. Jadi sebelum kita lanjut ke part 4 ini, jangan lupa jika kalian belum nonton di sintaks dasar part 2 dan kontrol alur part 3, ini sangat penting ya kan. Ini harus ditonton terlebih dahulu supaya nyambung belajarnya gitu. Oke, seperti biasa di sini gua langsung ke sini ya kan. Jadi dasar-dasar fungsinya, topiknya apa itu fungsi? Yaitu blok kode yang menjalankan tugas secara spesifik gitu. Jadi contoh sintaksnya tipe nama fungsi seperti ini, parameter kurung kurawal titik-titik seperti ini, kurung kurawal tutup ya kan. Terus fungsi tanpa nilai kembalian, void versus dengan nilai kembalian ya kan. Misalnya integer sama string. Terus cara memanggil fungsinya nanti seperti apa. Langsung aja kita praktik ya kan. Kita akan membuat sebuah fungsi sederhana untuk mencetak sapaan. Oke, seperti biasa. Di sini gua udah buka Visual Studio Code-nya ya kan di part 4 ini. Di sini gua udah bikin basic function ya kan seperti ini. Oke, selanjutnya langsung aja ya kan, void say hello. Di sini string nama seperti ini, langsung aja kita print hello nama seperti ini. Terus void mainnya say hello. Ini siapa? Contohnya di sini dwd. Jadi memanggil fungsi ya kan. Seperti ini, say hello Diki. Nah, seperti ini. Langsung aja. Gua di sini udah buka terminalnya ya kan. Langsung aja jalanin Dart basic function .dart seperti ini. Nah, jadi seperti ini, halo dwd, halo Diki. Oke, seperti ini. Ini adalah program sederhana untuk mencetak sapaan ya kan. Oke, seperti ini. Jadi kita membayangkan fungsi seperti resep makanan ya kan. Jadi yang kita tulis itu bisa dipakai kapan saja. Jadi kita bisa buat fungsi yang hanya melakukan sesuatu atau mengembalikan hasil. Nah, ini jadi catatan untuk di Flutter nantinya. Fungsi ini sering digunakan untuk logika UI ya kan, seperti mengubah teks tombol saat diklik gitu. Oke.
Oke, selanjutnya kita ke fungsi dengan nilai kembalian. Jadi topiknya di sini kita mengembalikan nilai dengan return ya kan. Terus tipe data kembalian, integer, double, string dan lain-lain. Terus menggunakan hasil fungsi dalam program. Jadi di sini kita akan praktik ya kan, membuat fungsi untuk menghitung luas lingkaran menggunakan double. Jadi oke. Jadi fungsi dengan return ini seperti mesin yang mengembalikan output ya kan. Jadi kita bisa simpan output itu untuk digunakan lagi. Nah oke. Jadi untuk catatan untuk Flutter, fungsi dengan kembalian ini sering digunakan untuk menghitung nilai dinamis seperti ukuran widget ya kan. Oke, langsung aja kita ke praktik ya kan. Di sini gue udah bikin sebelumnya circle area.dart tapi masih kosong ya kan. Langsung aja kita praktik ya kan. Seperti ini, double hitung luas lingkaran. Double jari-jari. Terus di sini cons double pi sama dengan 314. Terus patternnya pi kali jari-jari dikali jari-jari. Oke, terus di sini void main double luas sama dengan hitung lingkaran. Gua masukkan di sini pos lingkarannya 5. Langsung aja kita print luas lingkaran luas. Oke, save aja. Langsung di sini kita buka terminal seperti biasa. Ini di clear terlebih dahulu. Langsung aja ketikkan dart circle area.dart, enter. Oke, jadi luas lingkarannya di sini 78,5 ya kan, berarti udah bener karena di sini hartanya pi kan 3,14, jari-jarinya di jari-jari dikali jari-jari. Nah gua masukkan di sininya kan pas lingkarannya 5 kali 5 25 kali V 3,14 itu hasilnya 78,5. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya yang ketiga, di sini kita akan lanjut ke parameter posisional, opsional, dan name. Jadi topiknya posisional parameter ini, jadi parameter wajib urutannya yang sangat penting ya kan. Terus opsional parameter, jadi menggunakan seperti ini tipe nama dengan nilai default. Terus yang selanjutnya name parameter menggunakan seperti ini kurung kurawal tipe nama untuk fleksibilitas. Oke, maksudnya yang atas hari ini bracket ya, bracket tipe nama ya, ini kan kurung kurawal buka kurung kurawal tutup tipe nama. Langsung aja kita ke praktik buat fungsi untuk membuat pesan reservasi dengan parameter opsional dan names. Oke, jadi parameter seperti bahan masakan, jadi ada yang opsional, name parameter, bikin kode lebih jelas karena kita sebut nama parameternya. Jadi untuk catatan Flutter, name parameter sering digunakan di widget Flutter untuk konfigurasi yang jelas gitu. Oke, langsung aja seperti biasa langsung kita ke praktik ya kan. Di sini gue udah bikin juga sebetulnya reservation.dart tapi masih kosong. Lanjut aja kita buat kodenya ya kan. Buat void, buat
reservasi, terus string nama, jadi seperti ini nih, bracket string waktunya jam berapa, contohnya jam 19.00 ya, atau jam 7. Terus di sini kita print reservasi untuk nama pada pukul waktu, seperti ini. Tutup. Terus kita bikin function lagi buat reservasi detail seperti ini, require string nama, terus di sini string, kenapa di sini kasih tanda tanya, maksudnya ini buat kondisi jika ada yang kosong nantinya ya kan. Restoran integer, jumlah orang sama dengan 1. Oke, terus kita print reservasi nama di sini, terus restoran seperti ini, restoran ini namanya ini ya, apa namanya, ini disebutnya null waltzing atau null safety yang apa, yang nantinya akan gue bahas di part selanjutnya ya kan. Jadi kalau ada datanya ya dicetak yang ada datanya gitu, jadi kalau tidak ada ya itu masuk ke yang kosong gitu. Kita lanjut lagi di sini, tadi apa, umum seperti ini. jumlah orang, ini. Oke, langsung kita panggil void main buat reservasi. Di sini namanya contoh pertama DVD. Ini disebutnya posesional ya kan, karena menggunakan default waktu kalau seperti ini. Selanjutnya buat reservasi Wiki, di sini masukin jamnya jam 20 contohnya. Nah, disebutnya ini apa? Disebutnya posesional juga, tapi waktu yang spesifik gitu. Waktu yang spesifik gitu. Selanjutnya di sini buat reservasi yang detail ini. Contoh di sini namanya siapa namanya? Testing contohnya ya kan. Testing jumlah orangnya berapa? Contohnya berapa orang? Contohnya 4 orang. Ini disebutnya apa nih? Ini disebutnya
name parameter. Parameter seperti ini. Save, langsung coba kita jalanin aja resultnya ya kan, hasilnya. Kita clear dart reserve passion.dart. Nah, seperti ini. Langsung aja kita enter. Nah, jadi munculnya di sini outputnya 3 kan? Karena sesuai di sini dimasukkan di void main ya kan, buat reservasi DWD pada pukul 19. Ini sesuai dari sini kan. Karena ini menggunakan default waktunya ya kan. Terus yang kedua reservasi buat Diki pada pukul 20. Nah, ini saya posisional waktu yang spesifik seperti ini. Terus reservasi testing restoran umum jumlah 4 orang ya, sesuai di sini name parameter gitu. Nah, ini. Jadi inilah contoh program reservasi ya kan. Oke, selanjutnya di sini yang keempat arrow function ya kan. Jadi topiknya sintaks singkat menggunakan seperti ini nih. Sama dengan kurang atau lebih dari ya kan. Seperti ini nih untuk fungsi sederhana. Jadi hanya untuk fungsi dengan satu ekspresi. Nah, di sini gua udah bikin gaya fungsinya seperti ini. Kalau pakai arrow function, contohnya seperti ini ya kan. Integer kuadrat, ini pakai arrow function ya kan. Angka kali angka. Kalau fungsi biasa seperti ini returnnya ya kan. Seperti ini nih. Kalau pakai arrow function pakai ini gitu. Oke, langsung ke praktik. Contoh praktiknya di sini kita akan mengubah fungsi sederhana menjadi arrow function ya kan. Jadi arrow function ini seperti jalan pintas untuk fungsi pendek. Kita pakai ekspresi seperti ini untuk bikin kode lebih ringkas. Jadi catatan untuk Flutter nanti kedepannya arrow function ini sering digunakan untuk callback ya kan, callback sederhana seperti di event handler. Langsung aja kita praktek ya kan, arrow function. Oke, di sini kalau gaya pakai arrow function, langsung aja integer kuadrat integer angka. Nah, langsung kayak gini. Ini arrow function sebutnya angka kali angka seperti ini. Langsung aja void main, kita panggil print kuadrat dari 4. Langsung aja kuadrat. Di sini masukin berapa nih? 4. Nah, kita save. Langsung kita jalanin. Ini clear terlebih dahulu. Langsung kita jalanin dart arrow function.dart. Langsung aja kita enter. Nah, kuadrat dari 4 ini 16 ya kan. Ini kalau pakai arrow function. Coba kita jalanin, maksudnya kalau pakai fungsi biasa seperti gimana yang tadi udah gua jelasin di PowerPoint ya kan. Seperti ini, integer kuadrat seperti ini, angka yang tadinya pakai arrow function seperti ini ya kan, langsung aja diganti ini yang kayak biasa ya kan, seperti ini, return angka dikali angka seperti ini. Void main langsung aja kita print ya kan, seperti biasa kuadrat dari 4 kuadrat
4 sama aja ya kan. Ini sama namanya, ini copy di komen aja dulu ya kan. Nah seperti ini yang pakai fungsi biasa. Secara ini sama sih, so kita ke atas ya kan, tuh kan secara fungsi sama sebenarnya, cuman yang bedakannya kan kalau fungsi biasa seperti ini ya kan pakai ini nih, kurung kurung tutup. Kalau pakai arrow function pakainya seperti ini ya kan. Nah seperti ini disebutnya gaya arrow function, atau kalian bebas pakai, kalau lebih ringkas boleh pakai gaya seperti ini, kalau mau fungsi biasa ya seperti ini gitu. Ini nanti sangat berguna nanti di Flutter kedepannya ya kan. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya yang kelima di sini ada anonymous function ya kan. Jadi topiknya fungsi tanpa nama sering digunakan untuk call back atau perulangan. Sintaknya seperti ini nih, parameter kurung tutup ya kan. Jadi di sini praktiknya menggunakan anonymous function untuk memfilter daftar angka genap. Oke. Jadi anonymous function ini seperti pekerja sementara. Jadi kita buat saat dibutuhkan tanpa nama. Jadi catatan untuk Flutter digunakan di event listener atau saat iterasi daftar widget. Oke, langsung aja seperti biasa kita praktik di sini di anonymous function ya kan. Nah di sini masih kosong, langsung aja kita buat void main seperti ini. Void main di sini ada list angka 1 sampai 5. Seperti ini. Angka dot for each item. Nah ini nih, ini disebut anonymous ya kan. If item modulus 290, coba kita print angka genap item. Nah seperti ini disebut anonymous function ya kan. Nah, kita save, langsung kita clear dulu, kita jalanin dart anonymous.dart, enter. Angka genap kan nampilinnya angka genap ya kan, angka genap 2, angka genap 4. Oke, seperti ini. Nah ini kan bilangan genap. Kalau bilangan ganjil gimana ya, tinggal di seperti ini aja. Kalau bilangan ganjil mah, jadi ini diganti jadi tidak sama dengan 0, ini jadi angka ganjil. Nah seperti ini, kita langsung aja ke atas ini. Nah jadi yang tampil ini bilangan ganjil 1, 3, 5 dan lain sebagainya ya kan. Seperti ini. Kalau ditambahin di sininya, maksudnya di list ininya, disangkanya ya kan. Nah ini disebut anonymous function seperti ini nih, ini nih. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini yang keenam, kita langsung aja ke praktik gabungan ya, membuat program sederhana. Jadi tujuannya menggabungkan semua konsep fungsi dalam satu program yang realistis. Oke, jadi sekarang kita akan menggabungkan semua jenis fungsi untuk membuat program seperti di aplikasi kasir Flutter ya kan. Nah, jadi praktiknya di sini buat program untuk menghitung total belanja dengan diskon berdasarkan jumlah item menggunakan berbagai jenis fungsi. Oke, seperti biasa kita buka Visual Studio Code-nya. Di sini gua udah biasa bikin shopping calculator.dart tapi masih kosong ya kan. Langsung aja kita praktek ya kan. Double hitung diskon.
double total, double persen diskon sama dengan 0. Pakai row function, total kali persen diskon per 100%, kan per 100 ya kan. Langsung kita bikin double hitung total belanja, kejar jumlah item, double harga per item. Oke, double total sama dengan jumlah item dikali harga per item. Jika jumlah item lebih dari 5, nah di sini apa nih isinya? Jadi double diskon sama dengan hitung diskon total, ya kan, ya benar, total persen diskon. Berapa kasih kita diskonnya? 15%. Terus totalnya dikurang sama dengan diskon. Seperti ini. Kita langsung aja print diskon 15%. Kayak gini ya. RP diskon, salah, RP ini maksudnya diskon ini. Kita kembalikan return total, langsung kita masukin retain double total sama dengan hitung total belanja, ya kan. Berapa jumlah itemnya? Atau gua masukin 7, harga per itemnya contoh di sini berapa masukinnya? 50.000 aja ya contohnya, 50.000 seperti ini. Soalnya kita cetak print total belanja RP total. Nah seperti ini. Nah kita gabungin yang tadi ya kan, yang anonymous function, untuk mencetak ringkasan. Nah ini total, lalu for each nilai, sorry salah, ini maksudnya nilai. Nah seperti ini, langsung aja kita print ringkasan Anda Anda membayar RP nilai. Nah seperti ini, kontrol tutup, kita save, langsung kita jalanin ya kan. Ini kita clear terlebih dahulu, langsung kita jalanin Dart shopping
shopping kalkulator.dart, enter. Diskonnya 15% di sini ya kan, jadi 52.500, total belanjanya 297.500. Jadi ringkasan Anda membayarnya di sini sebesar 297.500. Ini pakai anonymous function ya kan. Oke, di sini total belanjanya 7 kan, harga per itemnya 7 gitu, dengan harga tadi ininya 50.000 ya kan. Harga per itemnya 50.000, ini jumlah itemnya 7, sebanyak 7 ya kan. Jadi ya seperti ini, diskon 15% tuh ya seperti ini ya kan, total belanjanya dan ringkasan ininya. Oke, seperti ini. Ini udah gua gabungin ya kan, praktik gabungan sederhana menggunakan Dart di part keempat ini. Oke, semoga bermanfaat. Oke, selamat, kita sudah menguasai fungsi di Dart. Jadi sekarang kode kita lebih rapi dan bisa dipakai ulang. Jadi di part kelima nantinya kita akan belajar koleksi seperti list, set, dan map untuk menyimpan banyak data. Jadi penting ini untuk di Flutter ya kan nantinya. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang udah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika video ini bermanfaat, silahkan di share juga ke teman-teman yang lain yang ingin belajar di belajar Dart ya kan. Di gini gua pakai Linux ya kan. Jadi ini menurut gua sangat enak nanti kedepannya gitu untuk modding Flutter di Linux Ubuntu ya kan. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ketemu lagi di video selanjutnya di part 5 dan part selanjutnya ya kan. Ketemu lagi di video selanjutnya di Dream with Tiki. Oke, terima kasih.